Coba jujur sama diri sendiri ya. Pernah nggak kamu ngerasa uang tuh kayak lari terus? Bukan karena kamu boros, tapi karena tiap bulan rasanya selalu kurang. Kalau kamu pernah ngerasa gitu, tenang, kamu nggak sendirian. Faktanya, banyak dari kita hidup dengan gaji UMR. Angka yang nggak besar, tapi harus dipakai buat bertahan sebulan penuh. Dan di titik ini, banyak orang mulai nyalahin diri sendiri, padahal masalahnya nggak sesederhana itu. Baru gajian, uang langsung kebagi. Bayar kos, makan, bensin, cicilan. Semua penting, semua wajib. Dan sebelum kamu sempat mikir nabung, uangnya sudah kebagi habis. Terus ada suara-suara dari luar. Nabung dong. Kedengarannya simple, tapi buat yang ngalamin, rasanya kayak ditusuk pelan-pelan. Karena kamu bukan nggak mau, kamu cuma bingung. Dalam hati kamu mikir, nabung dari mana? Dan itu pertanyaan yang valid. Ini bukan alasan. Ini suara orang yang pengen lebih baik, tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Jadi masalahnya bukan kamu malas nabung, bukan juga karena kamu nggak niat. Masalahnya cuma satu, kamu nggak pernah diajarin caranya. Dan di video ini, kita mulai dari situ. Saya sering banget ketemu orang dengan cerita yang hampir sama. Cerita yang kelihatannya sepele, tapi kalau dijalanin rasanya berat. Dan biasanya mereka mikir, kok hidup gue gini-gini aja ya? Padahal ini bukan kejadian satu orang. Yang ngalamin ini bukan satu tipe orang. Ada karyawan, ada UMKM kecil, ada keluarga muda. Artinya jelas, ini masalah struktural. Jadi kalau kamu ngalamin hal yang sama, kamu bukan gagal. Kamu lagi ada di sistem yang berat. Kalau ditanya penghasilan, jawabannya rata-rata mirip, 3 jutaan. Angka yang kelihatannya ada, tapi cepet banget habis. Dan dengan angka segini, salah langkah sedikit aja, dampaknya langsung kerasa. Yang sering salah dipahami, orang-orang ini sebenarnya pengen nabung. Pengen punya pegangan, pengen aman kalau ada kejadian darurat. Jadi jangan kira mereka nggak mikirin masa depan. Masalahnya, niat itu sering mentok di satu kalimat. Tapi rasanya nggak bisa. Bingung mulai dari mana. Takut salah langkah. Takut malah makin berantakan. Saya mau kamu ingat satu hal penting. Ini bukan karena hidup kamu berantakan. Kamu sedang berusaha. Dan justru karena itu, yang kamu butuhin bukan omelan, tapi strategi. Dan saya perlu tekanin satu hal penting. Orang-orang ini bukan orang boros, hidupnya sederhana, pengeluarannya kelihatan wajar. Jadi masalahnya bukan karena mereka kebanyakan gaya atau nggak bisa nahan diri. Tapi begitu kita bedah pelan-pelan, mulai kelihatan pola kecil yang sering dianggap sepele, bukan kesalahan besar. Justru kebiasaan kecil yang terus diulang, tanpa sadar. Contohnya ngopi 20.000, sehari kelihatan kecil, bahkan rasanya nggak terasa. Tapi kalau hampir tiap hari, tanpa sadar itu jadi pengeluaran rutin yang jarang dihitung. 20.000 kali 25 hari, itu sudah 500 juta. Bukan karena mahal, tapi karena konsisten. Disinilah banyak orang kaget saat mulai hitungannya. Belum lagi jajan online karena diskon, atau langganan aplikasi yang jarang dipakai. Nominalnya kecil, tapi kepotong otomatis tiap bulan, pelan tapi pasti. Jadi masalahnya bukan uangnya nggak ada, uangnya ada, tapi bocornya halus dan konsisten. Selama ini nggak disadari, nabung akan selalu terasa mustahil. Sekarang kita bahas satu mitos keuangan yang kelihatannya sepele, tapi efeknya besar banget. Mitos ini bikin banyak orang kerja bertahun-tahun, capek, tapi tetap nggak punya tabungan. Awalnya kelihatan nggak ada masalah, tapi kalau cara pikir ini dipakai terus, dampaknya kerasa belasan tahun kemudian. Kerja keras ada, tapi pegangan finansial nggak pernah kebentuk. Mitosnya sederhana dan sering kita dengar. Nabung itu nunggu sisa. Kalau ada sisa, ya ditabung. Kalau nggak ada, ya nanti dulu. Dan jujur aja, cara pikir ini kelihatannya masuk akal. Karena kita diajarin buat ngabisin kewajiban dulu. Kalau masih ada sisa, baru mikir nabung. Masalahnya, hidup jarang banget ngasih kita yang namanya sisa. Selalu ada aja kejadian, kebutuhan, atau godaan kecil yang bikin uang habis duluan sebelum sempat disisihin. Masalahnya, tiap bulan selalu ada aja kejadian. Ada kebutuhan mendadak, ada ajakan, ada pengeluaran kecil yang rasanya wajar. Dan ini kejadian bukan sekali, tapi hampir setiap bulan. Diskon dadakan, pengeluaran mendadak, alasan sekali-sekali. Satu persatu kelihatannya kecil, tapi kalau kejadian terus, itu jadi kebiasaan yang diam-diam ngabisin uang. Dan pola ini terus keulang, bulan ini nggak nabung, bulan depan niat lagi, tapi ujung-ujungnya sama, karena caranya nggak pernah diubah. Jadi kalau kamu masih pakai pola pikir nunggu sisa, coba berhenti sebentar di sini. Karena di titik ini, kita harus jujur sama kenyataan. Karena faktanya begini, kalau kamu nunggu sisa, yang tersisa itu seringkali nihil.
bukan karena kamu gagal, tapi karena sistemnya memang bikin kamu selalu kehabisan. Di titik ini kita bisa lihat jelas, masalahnya bukan di niat, bukan juga di gaji, masalahnya ada di urutan. Selama nabung selalu ditaruh paling belakang, dia akan selalu kalah sama kebutuhan lain. Sekarang kita ganti prinsipnya, namanya bayar diri sendiri di awal. Artinya, begitu gajian, orang pertama yang kamu bayarin itu bukan orang lain, tapi diri kamu sendiri. Begitu gajian, sebelum uang dipakai buat apapun, sisihkan dulu buat tabungan. Kecil nggak masalah, yang penting kamu ngasih sinyal ke diri sendiri, masa depan itu prioritas. Ingat baik-baik kalimat ini, nabung itu bukan sisa uang, nabung itu pos wajib. Kalau masih dianggap sisa, dia akan selalu dikorbankan. Dan kabar baiknya, prinsip ini nggak butuh gaji besar, bahkan dengan gaji kecil pun bisa mulai. Di bagian selanjutnya, kita bahas caranya supaya ini beneran jalan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting dari video ini. Bukan buat didengar doang, tapi buat langsung dipraktekkan. Karena disinilah perubahan keuangan kamu benar-benar dimulai. Yang mau kita bahas sekarang ini bukan teori keuangan, bukan juga motivasi kosong. Ini langkah nyata yang bisa kamu lakukan, bahkan dengan kondisi gaji yang sekarang. Langkah pertama ini kelihatannya sederhana, tapi justru paling penting. Kita mulai dari kecil, bukan dari yang ideal, tapi dari yang realistis dan bisa dijalanin. Banyak orang gagal nabung bukan karena nggak mau, tapi karena sok idealis. Langsung pengen nabung besar, padahal kondisi belum siap. Di sini kita turunin ekspektasi dulu. Kesalahan paling umum itu satu, target terlalu besar. Baru mulai, tapi pengennya langsung jauh. Padahal yang kita kejar bukan cepat, tapi konsisten. Di tahap awal ini, jangan mikir terlalu besar. Mulai aja dari 5%, bahkan 2% pun nggak apa-apa. Yang penting kamu mulai dulu, bukan nunggu kondisi ideal yang nggak pernah datang. Sekarang kita pakai contoh yang paling umum, gaji 3 juta. Angka ini pasti relate buat banyak orang. Dengan gaji segini, kita lihat seberapa realistis nabung itu sebenarnya. 2% dari 3 juta itu 60.000, nggak besar. Bahkan mungkin kamu habis segitu tanpa sadar. Tapi justru karena kecil, ini lebih mudah dijaga dan diulang setiap bulan. Banyak orang berhenti di sini karena mikir, kecil amat. Padahal yang bikin orang gagal bukan karena kecilnya tabungan, tapi karena nggak pernah mulai sama sekali. Ingat ini baik-baik, yang mahal itu bukan nominalnya, yang mahal itu kebiasaannya. Kalau kebiasaan nabung sudah kebentuk, angka akan ngikut dengan sendirinya. Sekarang masuk ke langkah kedua. Ini kelihatannya sepele, tapi efeknya besar. Uang nabung harus dipisah dari uang harian, bukan nanti, tapi langsung di awal. Begitu gajian masuk, jangan tunggu godaan datang, langsung pindahin uang nabung ke rekening lain atau e-wallet khusus. Semakin cepat dipisah, semakin aman. Karena kalau semua uang ada di satu rekening, uang nabung itu sebenarnya cuma uang nunggu dibelanjain. Kelihatannya aman, padahal siap habis kapan aja. Langkah ketiga ini bukan soal teknik, tapi soal mental. Banyak orang sebenarnya bisa nabung, tapi kalah sama gengsi dan tekanan sosial. Ini mungkin kedengaran keras, tapi jujur aja, nggak punya tabungan itu lebih memalukan daripada nggak ikut nongkrong. Yang satu nyelamatin masa depan, yang satu cuma nyenengin sesaat. Tujuan nabung itu bukan kelihatan kaya, tapi hidup tenang, punya kendali, dan nggak panik setiap ada kejadian mendadak. Dan itu bisa kamu mulai dari langkah kecil hari ini. Saya mau ceritain satu kisah singkat. Cerita ini sederhana, tapi menurut saya penting. Karena ini bukan soal angka besar, tapi soal perubahan kecil yang dampaknya kerasa di hidup sehari-hari. Ini bukan cerita orang kaya, bukan cerita sukses instan. Nggak ada bisnis besar, nggak ada investasi ribet. Justru karena ceritanya sederhana, banyak orang bisa ngaca di sini. Ceritanya datang dari seorang subscriber, orang biasa, gajinya UMR, hidupnya pas-pasan. Dan sebelum mulai nabung, dia ngerasa kondisinya sama kayak banyak dari kita. Waktu itu dia juga sempat mikir, ngapain nabung? Uang aja pas-pasan. Dan pikiran ini wajar. Banyak orang berhenti di titik ini karena ngerasa nabung cuma buat orang yang punya sisa. Akhirnya dia mutusin buat coba. Bukan nabung besar, bukan nunggu sisa. Cuma 50.000 per minggu. Angka kecil yang kelihatannya nggak mengubah apa-apa, tapi cukup buat mulai. Dia nggak nambah target, nggak sok jago keuangan, cuma konsisten. Minggu demi minggu. Dan justru disitulah perubahan mulai kelihatan. Setahun kemudian, dia nggak kaya, tapi dia punya dana darurat. Waktu ada masalah, dia nggak panik, nggak minjem, nggak stres kayak dulu. Nabung memang nggak bikin kamu kaya cepat,
Tapi nabung bikin kamu bernapas lebih panjang. Dan di hidup yang penuh kejutan, itu adalah kemewahan yang nyata. Kalau dengan gaji kecil aja kamu bisa nabung, itu artinya kamu punya kemampuan yang banyak orang belum punya. Bukan soal besar kecilnya gaji, tapi soal kebiasaan yang kamu bangun dari sekarang. Karena nanti, pas gaji kamu naik, hidup kamu nggak kaget. Kamu nggak bingung uangnya kemana. Kamu sudah terbiasa mengatur, bukan cuma menghabiskan. Yang kamu bangun dari sekarang bukan cuma saldo, tapi sistem. Dan sistem ini yang bakal jaga kamu, bahkan saat kondisi hidup lagi nggak ramah. Ingat ini baik-baik. Tujuan nabung itu bukan buat pamer saldo, bukan buat kelihatan paling rapi di aplikasi keuangan. Itu bukan esensinya. Nabung itu supaya hidup kamu nggak terus-terusan dikontrol keadaan. Biar kamu nggak panik tiap ada masalah. Biar kamu punya pilihan, bukan cuma reaksi. Jadi, mulai bulan ini nggak usah nunggu siap, nggak usah nunggu gaji naik. Cukup mulai, kecil, konsisten. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dijaga.